Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah pada siang ini telah sampai pada surat Taha ayat 98. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu. Wasi'a kulla syai'in 'ilma kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla. Ya. Allah berfirman, innama ilahukum, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah. Ya. Jadi penyebutan untuk Allah itu, untuk Tuhan itu kadang-kadang menggunakan kata-kata Rabb. Ya. Seperti ayat ya ayuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum. Alhamdulillahi rabb. Nah, tapi kadang-kadang menggunakan seperti ayat ini innama ilahukumullah. Atau wallahu alladzi la ilaha illahu. Apa bedanya? Kalau Rabb itu kita mentauhidkan Allah dalam rububiyah Allah, disebut tauhid rububiyah. Kalau ilaha, innama ilahukumullah, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah. Ilaha itu disebut dengan kita mengesahkan Allah, ya, yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Uluhiyah. Apa bedanya? Kalau Rabb tadi tauhid rububiyah. Kalau ilaha tauhid uluhiyah. Apa bedanya? Kalau tauhid rububiyah, apa arti tauhid, Bu? Mengesahkan Allah. Jadi tauhid rububiyah adalah kita mengesahkan Allah dalam ilmu dan perbuatan Allah. Apa tadi? Kita mengesahkan Allah dalam ilmu dan perbuatan Allah.
Contohnya apa? Kita mengesahkan Allah bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam ini, yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam semesta, seluruh alam, baik alam dunia maupun alam akhirat. Kita harus mengesahkan Allah. Jika kita meyakini ada yang lain yang menciptakan Allah, kita telah syirik, karena lawan dari tauhid syirik. Kita mengesahkan Allah dalam hal apa tadi? Ilmu dan perbuatan Allah, itu tauhid rububiyah. Contoh lain, kita meyakini yang memberi rezeki adalah Allah, itu tauhid rububiyah, karena memberi rezeki itu perbuatan Allah. Jadi kalau misalnya ada orang ya, dia bekerja di sebuah perusahaan. Terus kemudian dia dipecat oleh bosnya. Saya pecat kamu. Tuh orang itu bilang, "Pak, jangan pecat saya, Pak. Nanti terputus rezeki saya, siapa yang kasih makan anak saya?" Nah, itu sudah syirik dia. Di mana letak syiriknya? Dia meyakini yang memberikan rezeki bukan Allah tapi bos. Nah, ini hati-hati. Padahal Allah telah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini melainkan Allah jamin rezekinya. Tidak ada makhluk Allah yang mati kelaparan. Kalau ada yang mati kelaparan, kenapa? Pertama, karena memang dia enggak berusaha. Yang kedua, ya kadang-kadang bencana. Tapi dalam keadaan normal, Allah jamin semua rezeki makhluk Allah. Cuman harus berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Kalau kaum itu kepingin kenyang, kepingin kaya, kepingin makmur, kepingin hebat, harus berusaha seperti itu. Itu tauhid rububiyah. Contoh lain. Misalnya ya ibu di tengah malam sendirian. Berani ibu? Misalnya di rumah sendirian, berani enggak? Malam hari gelap, berani enggak? Mati lampu lagi, berani enggak? Ada gelantetak lagi, berani enggak? Okey, berani. Tiba-tiba masuk orang OTK. Nah, ini masuk ke rumah ingin merampok atau apalah. Dia bawa senjata, apa senjatanya misalnya? Masak golok. Tahun 2024 masih golok senjatanya. Yang canggih sikit lah. Pistol. Kalau pistol berarti apa? Bukan. Pistol itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Nah, udah. Contoh dia bilang ini, "Saya bunuh kamu." Hati-hati ini. Kalau tanpa sadar atau sadar kita bilang, "Pak, jangan bunuh saya, Pak. Nyawa saya di tangan Bapak. Hidup saya di tangan Bapak." Dia lupa yang menghidupkan, yang mematikan Allah. Itu tauhid rububiyah. Kalau dia bilang, "Pak, jangan bunuh saya, Pak. Hidup saya di tangan Bapak." Diam, ditembak dia. Mati dalam keadaan syirik. Kalau mati dalam keadaan syirik, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sebenarnya barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Tempatnya adalah neraka. Tidak ada seorang penolong. Nah, itu dia. Contoh lain ya. Jadi tadi kita memahami apa tadi? Yang memberikan rezeki Allah, yang menciptakan alam ini Allah, yang menghidupkan, mematikan Allah. Itu tauhid rububiyah. Contoh lagi. Kita berobat ke dokter. Kita sakit. Terus kemana kita pergi? Ke dokter. Diobati kita, sembuh.
Lantas kita bilang apa? Alhamdulillah kan? Itu tanda orang bertauhid. Enggak pernah kita bilang alhamdulillah dokter. Karena kita meyakini dalam tauhid rububiyah yang menyembuhkan itu Allah. Dokter itu hanya sebab. Makanya kenapa kadang-kadang ada orang, Bu ya, dia berobat, habis uang ratusan juta enggak sembuh. Kenapa? Para ulama mengatakan di antaranya dia itu kufur. Dia itu cenderung ke arah musyrik. Di mana letak kufur dan musyriknya? Dia enggak meyakini yang menyembuhkan itu Allah. Dia meyakini yang menyembuhkan itu makhluk. Itu rusak akidah kita. Kita yang meyakini yang menyembuhkan Allah, tapi melalui perantara, melalui sebab dokter. Maka pertama sekali kita yakini Allah yang menyembuhkan, baru ikhtiarnya pada dokter, insya Allah sembuh. Tapi kalau kita lupa pada Allah, mengandalkan dokter seolah dokter itu yang menyembuhkan, yang maha menyembuh, makanya kadang-kadang Allah nggak kasih sembuh. Kenapa? Ya, karena yang menyembuhkan adalah Allah. Makanya doa kita apa ketika kita berobat? Apa doa kita? Iya, apa? Gimana? Allahumma rabban nas. Terus adhibil ba'sa washfi. Anta syafi. La shifaa illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqama. Apa artinya itu? Allahumma rabban nas. Wahai Allah Tuhannya manusia. Adhibil ba'sa washfi. Hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah ya Allah. Anta syafi, engkau maha penyembuh. Anta syafi, ini tauhid. Engkau satu-satunya yang menyembuhkan. La shifaa illa shifauka. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari engkau ya Allah. Dokter itu hanya perantara saja. Kalau Allah enggak izinkan enggak sembuh. Anta syafi, engkau maha penyembuh ya Allah. La shifaa illa shifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari engkau. Shifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak berbekas sedikit pun. Baru minum obat, baru disuntik, insyaallah sembuh. Tapi kalau kita lupa pada Allah yang menyembuhkan, habis uang ratusan juta enggak sembuh. Lebih bagus kita ambil uang ratusan juta itu beli kerupuk. Saya kita makan setahun, ada? Penyakit. Begitulah kira-kira. Ya, itu tauhid rububiyah, paham ya? Nah, kalau begitu apa tauhid uluhiyah? Kan tadi kan ayat ini innama ilahukum. Innama ilahukumullah. Sungguhnya Allah itu ilah. Atau begini, saya ingin tanya sama ibu-ibu. Apa arti asyhadu an la ilaha illallah? Ini kan ilah. Tiada? Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi jangan kita bilang tiada Tuhan melainkan Allah, walaupun enggak salah. Tapi yang paling betul adalah asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kenapa? La ilaha itu bermakna dalam kitab-kitab akidah disebutkan la ilaha dengan makna adalah la ma'buda bihaqqin, tiada yang berhak disembah illallah. Nah, kalau begitu tauhid uluhiyah apa? Kita mentauhidkan Allah dalam beribadah. Kalau tauhid rububiyah, kita mengesahkan Allah dalam ilmu dan perbuatan Allah. Kalau tauhid uluhiyah, kita mengesahkan Allah dalam beribadah, dalam menyembah dan beribadah. Coba ulang balik. Tauhid rububiyah apa tadi? Bukan membesarkan, mengesahkan. Makanya kalau Pak Ustadz Herman menjelaskan jangan main HP. Mengesahkan Allah dalam ilmu dan perbuatan Allah. Apa tadi tauhid rububiyah?
mengesahkan Allah dalam ilmu dan perbuatan Allah. Kalau tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam menyembah dan beribadah. Artinya kalau kita beribadah harus betul-betul ikhlas karena Allah, bukan karena orang jadi ria, atau kita beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada jin. Ya. Ada orang menyembah Allah, salat ia, pergi ke batang kayu kasih sesajen, ada juga. Betul tak? Dia salat juga, pergi ke tempat-tempat keramat dia juga, sama juga. Itu dia rusak tauhid uluhiyahnya. Jadi apa tadi tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah dalam menyembah dan beribadah. Jadi dalam kita beribadah harus betul-betul wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, tidaklah kita diperintahkan kecuali mengikhlaskan dalam beribadah. Illa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Dah jelas ya. Ada satu lagi namanya tauhid asma wa sifat. Apa itu? Ya, apa maksudnya tauhid asma wa sifat? Iya betul. Tapi apa hubungannya dengan tauhid? Catat. Catat. Tauhid asma wa sifat adalah, kan tauhid tadi kan mengesahkan Allah. Tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dalam memahami nama dan sifat Allah. Mengesahkan Allah dalam memahami nama dan sifat Allah. Dah, apa tadi? Mengesahkan Allah bahwa, tulis lagi, bahwa tidak menyamakan nama dan sifat Allah tersebut dengan nama dan sifat makhluknya. Bahwa tidak menyamakan nama dan sifat. Coba ulang balik ya. Tauhid coba ulangi. Memang Ibu Cut luar biasa. Mengesahkan Allah dalam memahami nama dan sifat Allah tersebut dengan tidak menyamakan nama dan sifat Allah tersebut dengan nama dan sifat makhluknya. Iya, pinter sekali. Itu belum kami ngopi tadi. Kalau ngopi lebih cas lagi. Dah. Coba contoh gini. Ya. Allah di antara nama dan sifat Allah apa misalnya contohnya? Di antara ini aja yang mudah-mudah aja. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya? Pengasih dan penyayang. Maha pengasih dan penyayang. Lantas kita bilang, kasih sayang Allah itu seperti kasih sayang seorang istri pada suaminya. Syirik kita. Paham ya? Di mana letak syiriknya? Itu dia. Contoh lagi, Allah Maha Perkasa. Lantas kita bilang kan, hebat kali dia, ya, kekuatannya seperti kekuatan Allah. Syirik kita. Apa? Matahari buatan Cina. Enggak, kalau kita membuat matahari itu beda. Itu kan hanya gambaran saja. Ini maksudnya adalah kita dengan apa? Menyamakan dengan apa? Enggak itu. Enggak. Ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya begini ya, kita enggak boleh tauhid asma wa sifat. Artinya kita mengesahkan Allah dalam memahami nama dan sifat Allah dengan tidak menyamakan dengan sifat makhluknya. Misalnya apa? Kan
Allah tadi kan Malik, Maha berkuasa, lantas kita bilang, oh hebat kali kekuasaan dia itu, atau seperti kekuasaan Tuhan. Nah, itu syirik kita. Ya, sampai akhirnya seperti Fir'aun menganggap dirinya Tuhan. Latif, Allah Maha lembut, lembut kali hatinya ya. Atau lembut hati Allah itu maha lembut seperti lembutnya air. Begitulah pokoknya kita tidak boleh menyamakan nama dan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Makanya kita nggak boleh kasih nama ya dengan nama Allah. Misalnya kita bilang kan namanya Rahman, Rahim, nggak boleh. Kalau kita gunakan Rahman boleh, tapi pakai Abdul Rahman, Abdul Rahim. Kenapa? Rahman itu sifat Allah. Nggak boleh kita pakai dengan sifat. Kita boleh itu Rahman itu nama dan sifat Allah. Nggak boleh kita pakai nama itu pada makhluk. Abdulnya. Demikian juga masjid. Nggak boleh masjid namanya Ar-Rahman, tapi Baitur Rahman, Baitur Rahim. Enggak, nama aslinya sepertinya Kek Abdurrahman, cuma Abdulnya lama-lama hilang. Ada kek kawan saya, namanya kan Abdurrahim, tapi akhirnya dipanggil Acuahim. Rahimnya, Abdulnya hilang. Sebenarnya nggak boleh hilang. Kan sering kita bilang, oh Jati Malik. Nggak boleh, sebenarnya Abdul Malik. Nah ini tauhid asma wa sifat, jangan kita anggap remeh. Ya. Nah ya. Jadi itu ada 99 sifat Allah. Nah itu kita harus mengesahkan, nggak boleh kita samakan. Walaupun ya Allah Maha Pengasih, manusia juga ada kasih sayang, tapi nggak boleh kita samakan, paham maksudnya? Manusia memang Allah itu punya rasa kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Maha. Manusia juga punya rasa kasih, tapi nggak boleh kita samakan. Jangan sama-samakan. Jangan sama-samakan. Ya, paham ya? Jadi innama ilahukumullah. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah. Ilah di sini maksudnya apa? Ya. Ilahnya apa? Artinya ya, ilah ini adalah la ma'budu bihaqqin. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Alladzi la ilaha illa huwa. Ya, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah adalah kecuali dia Allah. Ini tauhid apa namanya tadi? Uluhiyah. Ya. Apa tadi itu tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah dalam menyembah dan beribadah kepada Allah. Wasi'a kulli syai'in ilman. Allah meliputi segala sesuatu. Ya, pengetahuan Allah itu, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Enggak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya Allah yang memberikan potensi kepada manusia sehingga manusia itu bisa punya ilmu yang luar biasa. Tapi yang memberikan itu Allah. Ya. Nah, tapi kita harus paham, kita sebagai makhluk ini ya jangan kita berpikir terlalu terlalu berlebihan. Karena potensi yang Allah berikan kepada manusia itu terbatas. Ya, jangan kita ukur dengan ilmu Allah. Ya. Contoh gini ya. Ya. Mungkin kalau kita tidak melihat, kita nggak mungkin secara ilmu kita nggak mungkin percaya ada tangan bisa bergerak dengan sendirinya. Nah gini ya, coba perhatikan tangan saya. Tapi kenapa kita percaya? Karena nampak. Secara ilmu nggak sanggup kita pikir. Dulu aja coba, nggak mungkin rasanya ada orang berbicara satu di Indonesia, satu di Amerika. Dulu nggak ada yang percaya, karena ilmu nggak sanggup. Tapi kemudian terjadi. Ya, itu baru sedikit, makanya kita jangan berpikir, jangan berpikir dari mana datangnya Allah, bagaimana ilmu Allah. Enggak, kita enggak sanggup mencapainya. Itu rahasia Allah
Ilmu kita itu bagaikan setetes air di lautan. Ya. Ya. Sama seperti robot. Robot itu hanya tahu berdasarkan yang diprogramkan. Ya kan? Jadi jangan kita berpikir seolah kita tahu segalanya. Ilmu manusia itu sangat terbatas ilmunya. Contoh saya bilang, apa hebatnya kita? Hidung kita sendiri kita nggak tahu apa bagaimana. Coba bisa nggak lihat hidung sendiri? Itu juga. Kaca. Itu ya itu kaca kan sudah lain. Kita ada apa di hidung kita juga kita nggak tahu. Betapa bodohnya kita. Ada tai hidung baru kita tahu apa ketika ada orang bilang, ada tai hidung. Betul ya? Sangat terbatas kita. Jadi sombong. Contoh misalnya, coba ibu-ibu, coba apa yang ada di kantong saya? Nggak tahu. Itu aja nggak tahu. Sangat terbatas. Tak ada kantong tak enggak. Nah, lagi pula kadang-kadang ilmu kita itu menipu kita. Contoh begini, ketika ibu naik mobil, yang bergerak siapa? Pohon. Itu enggak? Yang bergerak pohon. Itu kan ilmu yang kita tangkap dari panca indera. Ternyata ilmu itu bohong. Sudah kita duduk ini di mobil, ya, saya kita bawa, kita duduk aja. Yang jalan siapa? Pohon, ya, rumah. Iyalah, tapi kan yang kita lihat itu berbeda dengan yang sebenarnya. Yang kita lihat apa? Contoh yang kita lihat ini, yang bergerak matahari atau bumi? Matahari. Sebenarnya yang bergerak bumi. Tapi kemudian kita kenapa tahu? Ada ilmu orang yang mempelajarinya. Awalnya juga ketika ilmu itu belum didapatkan, ilmu tentang astronomi itu belum didapatkan tentang masalah tata surya, orang dulu menganggap adalah bumi ini pusat tata surya. Jadi dulu jalan terus, kita jalan, nanti sampai di ujung dunia, jatuh kita semuanya. Dulu pemikiran seperti itu. Nah, baru kemudian setelah ditemukan ilmu, ditemukan alat-alat, bisa melihat. Setelah dilihatnya ternyata ada orang berlayar mengelilingi dunia, tembusnya lagi ke tempat semula, barulah dapat ilmu. Oh ternyata bumi ini bulat. Nah. Ya, itu kan. Sangat terbatas. Makanya ya, bahkan ya, karena kebodohan kita lah kadang-kadang umat manusia ini hancur. Kenapa? Di mana letak hancurnya umat manusia karena kebodohan kita? Contohnya apa? Contoh gini. Kita nggak tahu sebenarnya kenapa suami kita telat pulang. Tapi kita sok tahu, oh suamiku ni selingkuh, pulang-pulang dia begitu capek-capek langsung kita serah. Akhirnya terjadi perceraian, hancur semuanya. Gara-gara kita sok tahu, padahal kita nggak tahu. Itulah curiga itu karena kan merasa tahu dia menyeleweng atau selingkuh, padahal belum tentu. Makanya sebenarnya dunia ini banyak hancurnya dunia ini sebagainya karena kebodohan kita. Bodoh kali ketika dihasut oleh orang langsung panas, nggak ada kita seleksi, nggak ada kita tabayun. Padahal Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika ada orang fasik membawa satu berita maka telitilah. Jangan cepat-cepat percaya. Kan gitu. Kita suka kali cepat kali terpengaruh. Oh kayak gitu ya. Kalau udah kayak gitu udah selesai dah. Makan dah. Oh kayak gitu itu dah.
Coba kita lihat. Kalau kita dengar belum tahu apa ujung pangkalnya, apa langit, apa bumi, apa dingin, apa panas, langsung oh kayak gitu ya, langsung cepat kali kita berkesimpulan. Padahal belum. Belum tahu. Ya. Berarti kita nggak boleh damai ya. Belajar. Belajar makanya belajar. Dah, kita lanjutkan ya. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Enggak ada yang tersembunyi. Makanya kan Bu ya, kita jangan sedih. Makanya kalau kita meyakini hakikat ini, kita mentauhidkan Allah dalam rububiyah, di antaranya kita mentauhidkan bahwasanya hanya Allah lah yang paling tahu segalanya. Kita enggak perlu sedih ketika ada orang enggak percaya sama kita. Ada Allah yang percaya. Ada Allah yang tahu isi hati kita. Mungkin bisa jadi satu orang pun enggak paham isi hati kita. Semua menyalahkan kita. Iya betul. Padahal kita benar. Allah kan tahu. Allah akan balas. Allah adalah Maha Adil. Kenapa kita ragu? Kita merasa seolah-olah enggak ada yang percaya kita, enggak ada yang bantu kita. Lupa bahwasanya Allah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Cukup aja Allah. Allah sajalah ya yang menjadi saksi. Nanti ya suatu saat Allah akan ungkapkan itu jika kita sabar. Banyak ayat misalnya ya. Misalnya contoh. Nah, misalnya contoh gini, kita ingin mengharapkan orang yang baik menjadi pemimpin misalnya. Allah telah mengatakan, ya. Wa ja'alna a'immatun yahdi bi amrina lamma sabaru. Ya, wa ja'alna ya a'immah yahdi bi amrina lamma sabaru. Kami akan suatu saat akan jadikan kalian pemimpin yang akan memerintah dengan ketentuan kami. Selagi kalian bisa bersabar. Wa ja'alna minhum a'immatun yahduna bi amrina lamma sabaru. Saya udah agak lupa ya. Jadi artinya sabar itu apa? Jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat terpancing. Perhatikan yang sebenarnya, jangan cepat-cepat emosi, jangan cepat-cepat marah. Wa ja'alna minhum a'immatun yahduna bi amrina lamma sabaru. Ya, dan akan kami jadikan untuk kalian pemimpin yang akan memerintah yang akan memimpin dengan perintah kami selagi kalian bersabar. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ya. Artinya apa? Jangan kita tergesa-gesa. Kata Nabi apa? Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Jangan tergesa-gesa. Jangan cepat-cepat mengklaim suami selingkuh. Jangan cepat-cepat mengklaim istri selingkuh. Jangan cepat-cepat mengklaim dia baik, dia jahat. Atau juga jangan cepat-cepat sekali menilai dia baik. Atau pokoknya harus sabar-sabar. Nah, nanti suatu saat Allah akan mengungkapkan yang sebenarnya. Kenapa? Karena Allah yang Maha tahu segalanya. Wasi'a kulli syai'in ilman. Ilmu Allah meliputi segala. Allah akan ungkapkan suatu saat. Jangan kita terburu-buru. Nanti akan menyesal. Allah enggak akan biarkan kemungkaran itu. Allah suatu saat akan ungkapkan. Cuman Allah biarkan dulu. Tapi seperti apatis jadinya ya Ustaz ya? Apatis enggak boleh juga, karena Allah juga mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum kalau kita tidak mau merubah. Kalau kita tidak berusaha merubah keadaan ini, enggak akan berubah. Kalau kita enggak memilih pemimpin yang baik, enggak akan
nggak akan dapat pemimpin yang baik. Harus nyolok Ustaz. Nggak boleh golput. Siapa yang golput? Jujur kali Ustaz. Ustaz saat itu kalau apa di dalam maksudnya gini, allazina hum fi khawdin yal'abun, surat At-Tur itu yang ke-12, bermain-main dalam kebatilan. Iya, maksudnya begini, kan kadang-kadang kan Allah kan itu kan membiarkan mereka terombang Amin. ya nihim ya'mahun, terombang ambing. Nah, itu namanya istidraj. Istidraj. Ya, ayat istidraj itu ini Al-An'am ayat 44. Coba Ibu buka. Al-An'am 44. Al-An'am 44. Al-An'am 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu-pintu kesenangan Nah. mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka berputus asa. Itu dia. Nah, jadi kadang-kadang kenapa mereka tadi bermain-main, bersenang-senang dalam kebati? Itu namanya istidraj. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baqtatan fa idahum mublisun. Manakala mereka melupakan peringatan kami, suruh salat nggak mau salat, suruh puasa nggak mau puasa, suruh menyantuni anak yatim nggak mau menyantuni, peduli orang miskin nggak peduli, jangan berjudi malah berjudi, nggak mau mendengar peringatan Allah. Kadang-kadang Allah biarkan mereka terombang-ambing dengan makin senang dia, makin hebat, makin lupa kepada Allah. Hatta idza farihu bima utu, hingga begitu bergembira dengan apa yang diperoleh, akhadnahum baqtatan, kami matikan dia tiba-tiba, enggak sempat bertobat, tiba-tiba mati. Fa idahum mublisun, pada saat itu mereka berputus asa. Mati tiba-tiba, mau kita gitu. Nah, ternyata karena kesombongan keangkuhannya, berbagai kesenangan itu ternyata hanya untuk menambah dosa. Supaya cukup tiket masuk neraka jahanam. Ya, coba Ibu buka surat An-Nisa ayat 115. 115. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan dan kami masukkan dia ke dalam jahanam. Dan itulah Ya kan itu kan? Supaya cukup tiket masuk neraka. Kami biarkan dia leluasa. Wa may yushaqqi rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang rasul, menentang sunnah, menentang kebenaran setelah jelas kebenaran rasul itu dan mengikuti bukan jalan-jalan orang mukmin tapi jalan-jalan orang-orang yang batil. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang kufur. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka makin mengkek, makin berkuah, makin apa? Makin sok. Tapi dia tahu Ustaz bahwa yang dikatakan Ya, itulah. Kami biarkan dia, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia makin berkuah. Nuwallihi ma tawalla, kami berikan dia keleluasaan makin mengkek. Tapi baru kemudian Allah matikan tiba-tiba. dalam joget-joget Nuwallihi ma tawalla, ya, wa nuslihi jahannam, baru kemudian Allah matikan tiba-tiba dan dia membawa sekian banyak dosa tadi karena si joget-joget tadi itu. Wa nuslihi jahannam. Ya, makin sibuk dengan kekufurannya, wa nuslihi jahannam, kami matikan dia tiba-tiba, kemudian cukuplah tiket untuk dilemparkan ke neraka jahanam. Mau kayak gitu? Wasaat masira, dan itu seburu-buru tempat. Makanya kita jangan heran. Ada orang semakin jauh dari Allah kok semakin hebat. Itu tadi istidraj.
Apa tadi? Kalau kita suara azan itu kan suruh diam, tapi kita lalai dengan masa itu termasuk ke dalam melalaikan ini berbuat. Enggak. Azan kita disuruh stop semua. Bukan disuruh stop. Kita disuruh menjawab salam jika mungkin. Tapi kalau kita ada kesibukan yang nggak bisa kita tinggalkan, ya kan? Masuk lalai. Nah, itu maksudnya apa? Orang-orang yang memang dia sudah bersiap-siap ingin salat, mendengar azan, menjawab salat itu, ya, disunahkan untuk menjawab azan. Tapi bagi orang yang sedang sibuk, harus fokus kepada pekerjaannya, apalagi pekerjaannya itu kok main game nggak boleh lah. Misalnya ada pekerjaan yang memang nggak bisa, harus fokus dia. Kalau dia tinggalkan misalnya, contoh misalnya masa nanti kalau tinggalkan hangus, nggak apa-apa. Allah itu juga maha bijaksana, nggak kaku-kaku kali lah, ya. Jangan kalau kita salah paham begitu dan sibuk dengar berhenti, hangus lah. Itu peleng mas suami ini. Hah? Ya. Masalah suami atau tidak, kan ada masanya. Ada masanya. Kan hidup manusia itu kan bermasa-masa. Ada saatnya kita bersuami, ada saatnya kita ditinggal suami, ada saatnya kita belum bersuami, macam-macam. Semuanya harus kita terima dengan keridhaan. Jangan kita protes. Itulah yang terbaik buat kita. Mungkin saja kita masuk surga dengan keadaan kita. Ya. Ada orang masuk surga karena punya suami, ada orang masuk neraka karena punya suami. Gitu. Ya. Mungkin kalau dia sendiri masuk surga dia, tapi karena dengan suami akhirnya masuk. Sebaliknya, mungkin kalau sendiri masuk neraka dia, dengan suami masuk surga. Makanya wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa saja kamu membenci sesuatu padahal hal itu sangat baik bagi dirimu. Allah tahu keadaan kita. Kadang-kadang punya suami sakit kepala kita pikirnya. Bah benar nanti. Get itu. Kita bisa jalan sendiri ke surga. Ada suami kadang-kadang menghalangi kita jalan ke surga. Ngaji nggak boleh, tiap hari urus dia aja. Dia juga kadang-kadang kok mukanya senyum-senyum enggak, tiap hari marah aja misalnya. Sakit kepala kita. Ayo. Walaupun tidak semuanya seperti itu, ya. Tidak semuanya seperti itu. Nah, semua laki-laki. Ya. Yang penting apapun yang kita terima, itulah yang terbaik buat. Jangan kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Banyak orang setelah punya suami kepingin bercerai, berarti nggak enak bersuami. Ada yang kadang-kadang ketika bersuami bahagia, macam-macam. Yang penting apa? Apapun keadaan kita, itulah yang terbaik. Udah, gitu. Apalah hidup ini sebentar saja. Di akhirat nanti hidup selama-lamanya. Seandainya kita menjadi ahli jannah, menjadi orang yang menikmati anugerah Allah, berapa kita hitung umur kita di alam kubur? Coba ibu-ibu hitung berapa umur kita di alam kubur. Enggak sebanding dengan hidup di dunia ini. Di dunia ini paling berapa umur kita? Kata Nabi, a'maru ummati ma baina asitina ila sab'in wa aqalluhum man yadudu dzalika. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Amat sedikit melewati batas itu. Katakanlah umur kita 100 tahun. Coba hitung berapa lama kita di alam kubur? 10 tahun. Ratusan tahun mungkin jutaan. Itu baru di alam kubur. Selagi belum terjadi kiamat, kita tetap di alam barzakh. Berapa lama itu? Coba kalau kita sengsara di alam kubur. Coba kalau kita bahagia di alam kubur. Itu yang kita pikirkan. Jangan apalah dunia ini.
Masa gara-gara semangkok miso kita merasa nggak bahagia? Alah, mak. Minum dulu. Bagaimana? Kalau nggak kita menjadi orang yang gagal. Banyak-banyaklah bersyukur, banyak-banyak sujud kepada Allah. Nggak usah sibuk-sibuk kali dengan dunia ini. Ya, kecuali kita sibuk dengan dunia ini yang menambah bekal kita untuk akhir. Itu boleh sibuk. Seperti ngurus pengajian seperti ini, berinfak, itu boleh sibuk. Ya? Kalau sibuknya mana yang enggak jelas, kayak sibuk orang politik sekarang. Ya. Politik itu harus, karena politik itu bagian dari fungsi khalifah kita di muka bumi. Tapi kasihlah kepada orang yang tepat. Masing-masing kan punya tugas sendiri. Ya enggak? Ya udahlah, kita ngomongin panjang enggak habis hari ini. Ya. Kita lanjutkan ya. Kadzalika naqussu 'alaika min amba. Demikianlah Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya. Kadzalika, demikianlah, ya, naqussu 'alaika, kami menceritakan, mengisahkan, ya. Kisah apa? Yang ayat terdahulu kisah apa? Ya. Kisah Bani Israel. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun, Samiri dan sebagainya. Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran ini agar kita mengambil hikmahnya, ya. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq. Demikianlah kami, ya, kisahkan kepada engkau Muhammad berita umat terdahulu agar kita mengambil pelajaran. Ya, banyak kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah untuk kita ambil pelajaran. Ya. Nah, seperti ini, Bu. Tsunami kemarin itu sebenarnya hakikatnya bukan bencana, teguran. Karena kalau bencana habis semuanya. Kalau bencana itu kan yang menimpa kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut. Misalnya bencana contohnya apa? Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Itu bencana, itu bencana. Dan ketika datang perintah kami untuk mengadab kaum Nabi Lut, kami jadikan bagian atas negeri itu menjadi bagian bawahnya, dijungkir balik. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Lantas kami hujani negeri kaum Lut itu dengan batu yang panas membara secara bertubi-tubi. Itu bencana, habis semuanya mati. Tapi kalau tsunami kayak kemarin itu surat cinta yang Allah kirimkan. Karena kasih sayang Allah, Allah kasih teguran. Kita balaslah ke surat kasih sayang Allah itu. Dengan apa? Dengan kita bertobat. Tuh. Itu kemarin tsunami kapan terjadinya? Enggak, waktu terjadinya kapan? Pagi, jam berapa? Nah, coba buka surat Al-A'raf ayat 98. Ya, coba buka lagi. Nah, coba buka lagi surat Al-A'raf ayat 98. Kan persis kejadian tsunami. Awa amina al-qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri merasa aman dari kedatangan adab kami di waktu duha pada saat mereka bermain-main? Persis itu kejadian tsunami. Apa penyebabnya? Coba buka lagi Al-A'raf sama 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri
Apa terjadinya tadi itu? Tsunami itu. Karena mereka melupakan peringatan, mendustakan ayat-ayat Allah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahu bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi, bukan bencana. Apa maksudnya keberkahan dari langit dan bumi? Turun hujan, tumbuh padi, tumbuh bugenvil, tumbuh dahlia. Ini turun hujan, tumbuh banjir. Dah. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami adab mereka. Berarti adab itu karena mereka mendustakan ayat Allah. Kalau hadis bagaimana? Hadis saya sebutkan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Hadisnya sahih. Kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi jiwaku ada di tangannya. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar. Aw la yushikanna Allah ayyab'atha 'alaikum iqaba. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Apa artinya itu? Kata Allah, la walladzi nafsi biyadihi. Demi jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah. La ta'murunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian benar-benar beramar ma'ruf. La itu la tauqid. Hendaklah kalian benar-benar beramar ma'ruf. Apa artinya beramar ma'ruf? Apa maksudnya beramar ma'ruf? Kita mengajak orang kepada kebaikan. Wala tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian benar-benar mencegah kemungkaran. Jangan biarkan orang mabuk-mabukan di tepi pantai itu, cewek-cewek dan sebagainya. Atau kalau kita biarkan nggak peduli, itu kan bukan urusan saya. Bukan urusan saya orang main batu itu, terserah dialah. Yang penting saya ibadah-ibadah saja, nggak peduli. Allah yusikanna Allah ayyab'atha 'alaikum iqaba. Jika kita cuek, maka Allah akan berikan adab. Summa tad'unahu, kemudian kalian berdoa agar Allah menghilangkan adab tersebut. Fala yustajaba lakum. Allah nggak mengabulkan doa kalian. Kan di sana sini doa tolak bala enggak akan Allah kabulkan kalau penyebab datangnya bala enggak kita hancurkan. Itu tadi. Nah, jadi jangan lakukan itu bukan urusan saya. Bu, itu ada orang main judi, Bu, di sebelah rumah Ibu. Itu bukan urusan saya, itu urusan Satpol PP, kita biarkan. Tunggu aja adab. Mungkin adabnya bukan gempa, bukan banjir, mungkin adabnya apa? Nggak bisa kita jemur pakaian, mentah-mentah udah hilang. Tiba-tiba udah masuk maling, curi ayam, sanjo hilang. Itu bisa jadi juga adab kecil. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena kita biarkan. Nggak ada yang mau peduli. Itu urusan dialah. Ada CCTV di masjid lagi Ustaz. Nggak bisa juga cari mana-mana. Itulah karena nggak peduli. Coba kalau betul-betul peduli. Itu gabungan pula balik tadi kan ada ada CCTV. Coba yang nggak ya, ini lewat ada orang main judi misalnya. Alah, bukan urusan saya, urusan polisi itu. Nah inilah yang membuat Allah marah sama kita. Nggak berani juga. Ustaz cuma menyampaikan. Iya kan kita kan cuma menyampaikan. Tapi saya dah kata Ustaz tangga belakang sampai kita bukan kita orang azan. Orang azan saya bagi itu kan. Ya Bu, apa itulah jawabnya. Itulah ya, kadang-kadang kita lupa hal-hal sebenarnya bukan hal sepele ini, hal pokok, tapi kita kadang lupa. Kita berdoa, ya Allah, timpakanlah, ya berikanlah keberkahan, berikanlah kampung kami ini, kampung baldatun taibatun, tiap hari itu. Tapi penyebab Allah marah sama kita nggak kita? Contoh gini misalnya, kita dengan anak, ya. Anak kepingin, minta uang sama kita.
Tapi apa yang kita suruh nggak mau dia. Mau kita kasih. Enggak lah. Mau juga lah, tapi kan merepet-repet. Tapi coba misalnya nak salat cepat, nak kemudian cepat. Enggak diminta uang kita kasih. Itu juga. Itu dah kita berdoa pada Allah, minta ya Allah bahagiakanlah keluarga kami, ya Allah bahagiakanlah. Tapi yang membuat Allah marah enggak kita hilang? Bukan. Makanya ada yang bilang sama saya, ada tanya sama saya, Ustaz, bagaimana cara agar rumah tangga bahagia? Mudah saya bilang. Hilangkan dalam rumah tangga itu hal-hal yang membuat Allah marah. Karena kadang-kadang ya penyebab rumah tangga kita enggak enak karena bisa jadi itu hukuman Allah kepada kita karena ada hal-hal yang dibenci oleh Allah enggak kita hilang. Contohnya apa? Bisa jadi di rumah kita seringkali diputar Evita malam, dangdut-dangdut segala macam ya, yang hal-hal yang membuat Allah marah sama kita. Jarang kali terdengar ngaji, joget-joget, apalagi karaoke. Kalau ngumpul sama kawan-kawan Ustaz joget-joget gimana? Nah itu tunggu aja nanti. Tunggu aja. Nanti jangan-jangan nanti pulang-pulang alah bakilah kaki ya. Bau bek lah bah dihuin ada fisik cegak. Apa cegak? Ya. Ya. Beginilah kita ini sebagai manusia nggak mungkin luput dari kesalahan. Asalkan kita sadar khilaf itu biasa, tapi jangan terus-menerus khilaf. Sudah azan ya? Sampai di mana tadi? 90 berapa tadi ya? Sikit lagi. Waqad atainaka min ladunna dzikra, dan sungguh telah kami datangkan kepada engkau wahai Muhammad dari sisi kami al-dzikra, maksudnya Al-Qur'an. Wa lil ladzina amanu, Al-Qur'an ini bagi orang yang beriman, hudan wa syifa, petunjuk dan penyembuh dari penyakit jiwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfirhu innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.